يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Allah masih titipkan kesehatan kepada kita. Bu, boleh sehat bu? Alhamdulillah. Kita masih dititipkan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan semua karunia nikmat yang Allah titipkan kita syukuri dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Darussalam yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak kita, Bapak Ibu jemaah masjid musholla dari lingkungan yang berada di sekitar Masjid Darussalam yang hadir atau yang dalam perjalanan. Alhamdulillah itu masih ada yang dalam perjalanan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid, menuju majlis ilmu dibalasi oleh Allah dengan setahun pahala puasa sunnah dan satu langkahnya lagi dengan pahala setahun yaitunya salat malam. Amin ya rabbal alamin. Amin kalau bu. Hari dingin, jangan dingin lo bu, semangat. Ambo dah keknya ibu ni buah. Ambo dari Balimbiang, perbatasan Balimbiang tadi. Dikontak oleh Ustaz Darman Shah. Tolong isi buyah lagi kosong buyah. InsyaAllah kosong. Tapi lain dah tu bias. Lain tak bosan jemaah kok. Herman Tanjuang ke panjang saya. Nang kaidanga tu kan kaji. Kan itu yang perlu. Kalau ada yang bosan boleh lelok. Anda wadah. Biko kalau sudah aku kami jagoan kok. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, walau dalam situasi kondisi hujan, kita dengan niat yang ikhlas. Ambo tadi dengan niat yang ikhlas bu. Ado ndak ado jamaah ambo tibo. Batu janji. Karena awak lawan janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. Kalau ndak, kita golongan orang munafik. Itu ingat tu. Kecuali mohon maaf buya, jadual awak cancel karena hari hujan. Jamaah tak ada. Baru berarti buat tu. Bu, lihat aja le bu.
Di Lubek, Bu, ambo mengaji 3 orang. Petugas masjid seorang, ustad, pengurus seorang, ambo seorang. Jalan saja tuh. Awak kan mengaji. Ndak payah bagara-gara, ndak payah bergurau-gurau. Bergurau aja lah kadai lapau leh. Ndak lapangan. Tapi kita mengaji, mengkaji. 3 orangnya, Pak. Jalan. Itu kuncinya. Bapak ketua, lanjut atau mundur? Lanjut biasanya. Ada ndak ada orang, awak kan orang. Itu aja leh. Selagi ada kedengaran asma Allah, uraian-uraian kalam Allah, syarahan-syarahan hadis dan tafsiran-tafsiran Al-Quran, Allah akan berikan berkahnya kepada kita. Lai pai duduk, pai maunjuh, pai lalu, saya ke masjid itu dapat nilai. Boleh Bapak Ibu baca dalam kitab hadis. Saya ada kitab hadisnya, Sahih Bukhari lengkap, Sahih Muslim ada, Lu'lu' wal Marjan ada, Tarhib wa Targhib ada, lengkap. Jadi ambo sebelum mengaji ya buka dulu supaya ada referensi kita. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju majelis ilmu itu Allah balas dengan setahun pahala puasa sunnah. Itu hadisnya sahih. Dan orang kan tak peduli itu doh. Dan setahun solat malam. Di mana dapat itu? Tidak ada. Di YouTube tidak dapat itu. Memang ilmu banyak di YouTube tuh, ustadznya hebat-hebat, canggih-canggih, tetapi nilai itu tidak dapat. Yang kedua, Allah bentangkan jalan menuju surga. Kalau duduk di YouTube ada paket, malah bisa jalan menuju surga. Enggak, nyampang awak meninggal dalam perjalanan tu, atau kecelakaan, sakit, dibawa ke rumah sakit, meninggal fi sabilillah. Kan luar biasa tu. Bahkan ada riwayat, ada seseorang dia hobinya berbuat dosa besar, mabuk, membunuh, berzina, lah 99 orang dibunuh. Bu, lai terang Bu. Lai. Lah 99 orang kan dosa besar itu. Terus ditanya kepada seorang ulama, ya Buya, ya Kiai, kalau ambo taubat, lai diterima taubat ambo di Allah. Lai. Tapi ada syarat. Syaratnya pindah dari negara itu, pergi ke tempat lain. Tuh, di situ ada majelis ilmu, orang banyak pengajian, orang banyak yang soleh, pergi ke situ. Jadi izinnya, painya dalam perjalanan meninggal, matinya dalam perjalanan turun 2 malaikat, malaikat azab bawa ke neraka, dosa banyak. Malaikat nikmat ndak bawa ke surga, dia mau tobat. Akhirnya diukur, kama panjang, kama dake, kama jauh. Ternyata dia sudah dekat kepada majelis ilmu, katampe nen jauh kemari, tampe banyak maksiat tu. Apa kata Allah? Dakhalil jannah, bawa dia ke surga. Belum duduk di majelis ilmu, belum mendengar kajian, baru dalam perjalanan, dosa banyak, lah membunuh orang banyak, maksiat banyak. Tetapi karena ingin betul-betul cari ilmu, tulus karena Allah, meninggal, lalu sampai dah dok, berhak masuk surga. Kan hebat tuh. Kini awak lah duduk dalam masjid, ndak je nyaman dok. Boleh lah lo. Bu ya. Kalau dong kau tanya boleh Bu. Karena penting. Tuh kasihan sayang anak-anak awak gitu kita. Ndak apa-apa. Nam pokok cari buik atau nam perlu. Dengar kajian. Karena ilmu yang disampaikan itu ilmu. Jadi bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak membawa anak ke masjid. Jadi kalau ada anak awak yang alun datang ke masjid, bawa, ajak dia ke masjid.
Hari kamu perlu. Awak kayak gitu, Bu? Kalau wirid di tempat awak tu, pai kanin, pai masjid. Kosong rumah. Tak boleh main-main. Kenapa? Kalau tidak dibiasakan anak ke masjid, maka anak kita akan haus dengan ilmu agama. Jadi makanya apalagi tantangan anak awak ini banyak, Bapak Ibu. Lain mendangah ibu ada tawuran ke tangga. Lain. Ada yang mati kan? Ada. Ada yang potong tangannya? Ada. Tawuran. Itu bahaya itu. Antara Pagambiran dengan Banuaran. Awak sangko sudah tawuran itu lah selesai. Kilo belum. Pernah ustaz diambil jam sampai malam. Kapa yang ada kajian kain daruang. Panjang-panjang kok celurin je bawa. Sa pendeka-pendeka awak yang ngiri je dia. Nya seorang dah. Banyak. Bayang tak? Itu anak punya ayah je mandi. Jadi kita sekarang, anak-anak kita, remaja-remaja kita, generasi-generasi kita, darurat maksiat dan bencana. Harus perlu hati-hati dan waspada. Sangat perlu. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mungkin tak mengalami gitu kan. Anak-anak awak mungkin tak bapak ada. Tapi tantangannya itu berat itu. Sangat baik. Narkoba Sumatera Barat, narkoba peringkat ke-6 di Indonesia. Zona merah. Baik tantangan gini kok. LGBT jangankan berkurang bertambah malahan. Kini kau lah 18.000. Dan itu orang manusia. Lain pernah ibu mencari antara kambing jantan jo kambing jantan kawin. Ledo, ndak kan? Ayam betina jo ayam betina. Ada? Ndak. Iko orang manusia. Itu perlu pikiran. Sangat perlu anak. Makanya waspadai anak-anak awak. Bawa anak ke masjid. Kalau ada anak salah, anak bermasalah di luar, ini segala macamnya, kenakalan remaja, ada narkoba, ada perbuatan-perbuatan lainnya, macam-macam lah dengan remaja itu. Jangan disalahkan dia mentah-mentah. Berarti ada yang salah. Apanya yang salah? Proses pendidikan. Kembali ke dalam. Maka setidaknya fungsikan 3 rumah. Awak sejak kejadian tawuran tu, itu selalu kita sampaikan. Rumah tangga maksimalkan. Karena anakku punya ayah je mandi. Tidak mungkin anakku lahir dari batang pisang godong. Ada ayah do mandinya. Ayah jo mandi itulah yang berfungsi semaksimal mungkin mendidik, menggiring, mengajak, membina anak-anak. Belum diserahkan ke surau, belum sekolah, belum sampai mengaji, dari rumah tangga dulu. Kan anak itu dari rumah. Ada ayah, ada mandi, ada anak. Kan gitu. Oh lah iya anak diazan dan iqamah lah selesai. Belum. Kemudian diakikahkan. Alah cukup itu. Alu jelai. Dia gih nama yang elok. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang suara siapa? Tapi harus digiring. Apanya yang digiring? Tauhidnya, akidahnya. Kalau ingin tahu Bapak Ibu cara mendidik anak, menjadikan anak yang soleh dan soleha, selamat dunia akhirat, surah Luqman 31, surah ke-31 ayat 3 balik sampai 9 balik. Ada di situ.
diabadikan oleh Allah. Aja yang pertama dulu tauhidnya. Tuh anak-anak yang ketik-ketik kadang-kadang tuh perlu bimbing selalu tauhidnya. Baca membimbingnya, orang tuanya yang membimbing. Karena dia masih banyak dengan orang tuanya. Kau makan baca doa, sudah makan baca doa. Jadi tidak menonton sedang makan tu doh. Kau sedang makan main HP je. Tidak benar itu. Pendidikan yang tidak baik. HP ini kembali tidak usah. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini racun. Bu, lihat aja lah Bu. Ini penting kita sampaikan. Kenapa seperti itu? Saya pencinta anak Bu. Di rumah Bu banyak anak-anak. Bahkan skripsi Bu S1, S11, karena S1 2 kali, S2 Bu itu tentang anak. Penelitian-penelitian Bu. Harus ini handphone kok lebih tajam dari narkoba. Namun candu. Boleh kalau dah ada paket, ini merabu tu Pak. Coba ambilnya sedang main, pastinya beram. Hati-hati, jangan bangga dulu bapak ibu ngasih anak handphone yang Android. Ambo lah ya, ambo lagi aja anak ambo di rumah handphone. Bilo lah perlu untuk mendaftar ke Timur Tengah, baru bagi. Kalau enggak. Alhamdulillah berkat doa dari bapak ibu, anak ambo kadang lulus. Kan kemarin kita sampaikan di sini tuh, minta doa bapak ibu, tolong doakan. Ternyata alhamdulillah Allah kabulkan doa bapak ibu. Dari 5.500 yang mendaftar seluruh Indonesia, terima 1.500. 32 dari Man PK Padang Panjang. Dia dapat peringkat 19. 3 ke Maroko, 32 ke Mesir, Timur Tengah. Alhamdulillah, insya Allah berangkat nanti di Desember. Penting, perlu, bilo perlu. Iko nak SD, nak TK lah bagi kau. Untuk gunanya. Mana anak-anak jiko tu salah dalam pendidikan itu. Ndak muah nak makan dok gih kau ada. Ndak usah. Ambo baranam di rumah Bu, baranam. Cik itu tinggal itu. Kan Covid dulu tuh 2009 balik sampai 2000 sekian, anak-anak kan di rumah tuh daring-daring tuh, satu cuma handphone pewa. Kalau ingin nonton buku ambo download buku Filipin. Aduh itu tuh, tapi terbatas. Dia hanya bisa megang handphone Sabtu Ahad, Sabtu pulang sekolah Ahad, dan itu tidak lama. Banyak yang bobok pergi keluar, tapi lawi, paika, mandi. Tidak usah ini terlalu banyak. Hati-hati. Pendidikan, orang tua tanggung jawab. Tanggung jawab. Terjadinya maksiat, pemerkosaan, menjual narkoba, ini ada di sini semuanya. Makanya hati-hati. Jangan terlalu senang dulu. Jadi satu, bimbing, didik, arahkan, kawal akidahnya, tauhid. Ini yang dimaksud ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dosa yang besar. Itu tauhid itu. Dibimbing oleh Allah. Aku anak-anak awak kau saleh-saleh menego tu. Sayang awak. Bina dengan baik dari rumah tangga. Naik kendaraan, baca doa. Turun, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid. Itu orang tu peran dulu. Kalau salahnya ditegur, jangan dibiarkan.
Dan jangan anak dibohongi. Ma, ayah tadi kamah ma pai ke WC, padahal ayah pakai basah, ayah pai ke rajo. Itu secara tidak langsung membohongi anak. Kau menangi kok, berdialah menanginya. Tidak mungkin sehari menangi itu, paneknya menangi berhenti itu. Anak dan namuh makan babok keliling komplek. Itu pendidikan tidak baik. Makan tu dua-dua. Baselo. Makanya kalau kami di rumah tidak ada kursi-kursi itu. Tamu tiba duduk sama baselo di bawah tu. Karena kursi itu menyampi saja. Yang penting pendidikan. Jadi mendidik anak itu Bapak Ibu, kalau ingin menjadi anak yang soleh, itu memang tidak semudah balik telapak tangan, butuh proses. Ingat, tugas kita hanya usaha. Hasil itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Jadi didik dengan cara baik. Mungkin kita sudah tahu ada peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Bahkan itu diundangkan, dibuat peraturan bahwa para remaja, usia-usia remaja boleh memakai alat kontrasepsi. Itu apa tujuannya tuh? Buliah zina. Itu tujuannya tuh. Masuk anak remaja itu udah gede lagi ya? Anak gadis nak ujang. Itu kan secara tidak langsung kan melegalisasi tuh. Tidak benar. Kemudian ada kasus kemarin sewaktu paskibra buka jilbab. Bayangin itu, seorang profesor guru besar menyuruh membuka jilbab anak-anak Islam. Maka mau tak tuh? Oh, itu kan penyetaraan, itu kan kesamaan, itu kan kesadaran. Tidak ada kesadaran. Jilbab itu bukan aturan Arab, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Saya lihat dalam Al-Quran surah An-Nur 31, kemudian Al-Ahzab 59. Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, kul, katakanlah, sampaikanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu. Tidak jamak situ tuh, kalau istri lebih dari syekh. Makanya li azwajika bahasanya. Jadi pesan Allah kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi kok laki-laki berusi, bu, laki-laki kan? Sampaikan kepada istri-istrimu. Itu pesan. Sialai wabanatika, anak perempuanmu. Jadi anak perempuan yang pakai jilbab tuh, yang menutupi aurat tuh, pakai kerudung tuh anak perempuan, tidak laki-laki tuh. Laki-laki tak usah pakai jilbab kan nanti tak usah. Sialai ketiga, wanisa'il mu'minin, istri wanita-wanita orang yang beriman. Awak dia tahu ayat tu, tak baca dia awak sampaian. Kalau ndak, ambo kan naik. Angku tahu ndak sampaian dos. Anak kan disampaikan tu, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, kudungnya ke dada mereka. Duluan. Bu, boleh nampak bu? Halo. Lama ngantuk ibu kau? Ndak. Sakare kau suara kau ngantuk ya. Ayo mantap tu. Uluan jilbab tu. Ndak di KBN tu. Enggak ada perintah mengikat, ndak ada. Ikulah bentuk tak caki lah bagi pakai jilbab bagi. Itulah payah tu lah itu dalam mode ikut tu ha. Ndak, ulurkan. Boleh Al-Ahzab 59. Tengok nanti itu. Supaya tidak kecil awak saya gitu kan. Itu perintah Allah. Jadi menutup aurat itu perintah Allah. Akhirnya perintah Allah itu dilanggar, buka demi kebersamaan. Dia berlindung di balik toleransi. Itu orang yang nak mengerti toleransi itu. Dia menggembor-gemborkan toleransi tapi menginjak-injak toleransi itu sendiri. Atau tidak you cari dalam kamus toleransi itu. Ambo mau cari mana lelok pengertiannya, membiarkan
tidak mengganggu, membolehkan. Awak boleh berbeda agama, kita berbeda agama, biarkan, jangan diganggu dia. Aku adalah babau bagai paus masuk masjid, tidak boleh. Al-Quran Allah yang larang seperti itu. Di zaman sewaktu Khalifah Umar bin Khattab, beliau menjadi gubernur, menjadi presiden khalifah, itu disuruhlah salah seorang gubernur untuk mencatat uang masuk dan uang keluar. Akhirnya dapat, ternyata catatannya bagus, rapi, rancak. Kata Umar, Tuan Gubernur, bawa dia ke sini. Ini orangnya, tulisannya bagus, catatannya rapi, laporannya rancak. Kata Gubernur, Tuan Khalifah, beliau tidak boleh masuk ke tanah haram ini. Kenapa? Dia Nasrani. Apa kata Khalifah Umar? Berhentikan mereka, ganti itu sesuatu itu. Beliau membacakan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 yang dimasalahkan dulu tuh, gara-gara Ahok masuk penjara tuh. Jadi ternyata bahwa dalam mendidik, membina anak-anak kita ini sangat penting sekali. Yang kita perhatikan adalah bagaimana mereka itu tetap istiqomah di atas yang benar. Jadi yang pertama adalah rumah tangga. Kanak-kanak ya Bu ya, maksimalkan rumah tangga. Anak barangkali dari rumah. Jadi jangan sampai kalau lah maghrib anak jangan keluar aja nyoleh. Ada tugas ini segala macamnya. Besok kalau laya duit yo, laya duit yo, besok masih ada hari. Kerjaan besok. Oh tugas kelompok Bu, Ma, besok ke disarahan. Tidak ada cerita. Kalau sudah masuk maghrib, tidak ada lagi. Apalagi kalau lalu di rumah kawan, anak awak anak gadis lalu di rumah kawannya laki-laki lo, itu tidak warna itu doh. Hati-hati dalam mendidik anak, perlu waspada kita. Jadi kalau seandainya tidak kita kawal anak-anak kita, ingat anak kita akan lepas kontrol. Madrasatul Ula, pendidikan utama itu dalam rumah tangga. Di rumah tangga itu anak dididik, diajari sopan santun, tata krama, raso jo pareso, malu jo sopan. Nah, itu om, mama, malu awak. Itu kakekmu. Ajan kayak gitu. Adibu auladakum ala salatin khisal. Didiklah, ajarilah anak-anakmu mencintai, mengetahui 3 bentuk perkara. Pertama adalah ajari dia nabiyuna, tentang nabinya. Siapa nabinya? Nah, bagaimana sejarah nabi? Ajarkan kepada anak. Sirah nabi, cerita nabi. Nah, itulah. Ini saudaramu, tentang saudara-saudaranya. Nah, itu awak ke anak tu. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita yang punya anak-anak yang dititipkan oleh Allah, anak cucu, mari dengan sebaik-baiknya kita didik, karena itu adalah tanggung jawab kita. Dunia akhirat Allah akan tagih, Allah akan minta. Saja pendidikan yang kita kasih sama anak-anak kita. Yang kedua, yang tiganya Bu, tidak banyak dah. Aja marah dia, aja salpan. Yang kedua, rumah ibadah. Yang kedua Bu, rumah ibadah. Bawa anak awak ke rumah ibadah. Kalau ibu lah rajin solat,
anak tinjau, lai salatnya ndak. Kalau lai jamaahnya ndak. Itu caranya. Kalau awak rajin ke masjid, anak lai rajin ke masjid. Itu perlu. Karena Allah katakan, pelihara dirimu dan keluargamu. Keluarga itu siapa? Ya anak, cucu, turunan. Oh, awak rajin ke rumah saji, pai wirid, salat jamaah. Oh, dak dapat putih, awak katulah tiba di rumah saji. Anak malalah entah kamah-kamah. Nah, itu tidak benar dah itu. Itu salah tu. Jadi proses pendidikan tu yang salah. Jadi jangan disalahkan anak kalau anak tidak terbiasa solat, nyo malih solat, nyo biasa meninggal solat. Kenapa? Karena proses pendidikan yang tidak baik. Nyo ada input, ada proses, ada output. Ada yang dimasukkan bahan mentahnya, itulah anak kita, diproses dengan cara baik. Baru nanti insya Allah hasil akan baik. Kalau tapi anak tu pandainya bacaan solat di awak kurang gaya. Jangan di guru. Kalau di guru na balabo. Ustad yang balabo, yang dapat pahalanya. Setiap anak solat mengalir kebaikan kepada yang ajarkan. Saya yang mengajar. Ayah yang mandi, ayahnya datang. Mandinya datang. Mana makanya kalau ambo di rumah, ambo yang ajar. Ampe ambo tu alhamdulillah saya yang mendidik keempatnya. Mulai dari alif bata, dari ngaji, doa-doa, solat jenazah, sadualahnya. Karena nanti komandian awak. Kalau ndak awak biasa dari kini, hati-hati itu. Bu, anak bisa mandi seorang umur berapa, Bu? Umur 5 tahun, 3 tahun, 6 tahun bisa mandi seorang. Tidak dimandian lah dok. Umur berapa itu ibu-ibu yang tahu. Karena mau mandian jarangnya gitu kan. Umur berapa, Bu? Sampai tahun, 3 tahun, 6 tahun baru bisa mandi seorang. Mandi berapa kali sehari? 3 kali 30 kali 12 kali 6 tahun. Itu caranya. Barakali awak mandiannya tu. Kini tangan awak dari siko ndak manggari awak dah. Sekali itu awak mandinya. Ndak pandainya dah. Ndak namuah dah. Siapa yang salah? Orang tua. Itu caranya. Itu introspeksi diri awak. Makanya penting ajaran awak. Kalau rasanya ndak pandai awak muajan, baru rumah ibadah. Suruh alanya ke surau, suruh alanya ke MDA, TPQ, suruhnya mengaji. Kalau ndak painya lah cuy. Anak awak siapa nak berang? Awasi. Tanya, lai ngaji tadi, lai masnya. Tanya ke gurunya. Nyo kadang kau anak kau ada canduang lah bagai. Nyo pakai pakaian mengaji, barangkit dari rumah, nyo main ke kedai. Main sampai kawannya. Lah sebulan baru ketahuan kok absen anak ibu. Sebulan tak datang-datang. Nyo pakai pakaian ngaji, Ustaz, Buya, Pak Guru. Nyo pakai tas, iyo pakai tas, pakai pakaian ngaji, tapi kok absennya sebulan tak datang. Baru nampak dia jawab, tuh nyo duduk di kedai, di kawannya. Makanya kontrol. Harus gitu Bapak Ibu. Anak-anak awak, kasihan anak-anak kita sekarang. Ndak ibu awak, anak-anak awak di jalan-jalan dah. Kini lebih ramai di kafe-kafe gini kok. Sampai kafe-kafe itu oh ndak tangguh ramai gini tu dong. Lebih nyaman duduk di rumah, di kedai, di warung daripada di masjid.
di rumah ibadah, merasa tak butuh. Padahal umur akan dihisab. An umrihi la tazalu maqdama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan, di antaranya an umrihi, tentang umur. Umur wahabi menonton saya itu di muka TV. Penting muhasabah diri kita. Makanya alhamdulillah saya ndak butuh televisi, ndak duit TV di rumah saya 2007 boleh. Karena ndak banyak pendidikan situ. Penting Bapak Ibu, kita kawal anak-anak kita. Rumah ibadah, bawanya ke masjid. Kau dapat setiap wirid banyak anak-anak siko. Caranya bah, itu serahlah, bakal cara ibu-ibu bapak-bapak lah. Mungkin banyak kue dibawa kemari gitu kan. Kau dah giannya kau. Siannya niang, dia kue dua. Kalau dah niang kau doh, dikurangi kuenya. Yo niang tu, kan niang tu lah. Yo tadi di luar tadi itu. Penting. Kan cara mendidik itu kan banyak cara. Jadi bawa anak-anak kita, kasihan Bapak Ibu, umur habis beko, akhirnya hisab kita nanti di akhirat sangat menegangkan, membahayakan, karena kita sia-siakan umur kita. Apalagi kalau awak Bapak Ibu kini gua kan pensiun gua jadi rumah je leh, pa banyak di rumah saji, di rumah mati masaji mati jo, biarlah mati di rumah saji salah. Kan dalam ridho Allah itu yang mau kasih dengan husnul khotimah itu, mati dalam keadaan baik. Ada yang sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Daripada awak sedang dugem, sedang DJ, tuntak, mati. Oh, mati je. Sedang mabuk, sedang teler, sedang berbuat maksiat. Padahal itu nanti akan semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jadi rumah ibadah, rumah tangga maksimalkan, rumah ibadah fungsikan dengan cara baik. Ajak selalu anak-anak ke surau. Tidak ada wirid remaja, buik wirid remaja. Tidak harus ditunggu dulu dari Pemko doh. Karena anak remaja itu bukan anak Pemko, anak awak. Bu, kalau di SD, di SMP, SMA barajam agama seminggu. Ibu-ibu, bapak, ibu, guru tahu tuh. Berapa bu? SD berapa jam? 4 jam. 4 jam seminggu. SMP? Kalau SD lu barah tingkat kenakalan nado. Nyo na mulai kelas 6 SMP, SMA. Itu anak-anak yang tawuran tuh itu usia itu tuh. Jam berapa keluarnya tuh? Malam. Maka bisanya keluar malam karena di rumah ndak nyaman dia. 2 jam, 3 jam belajar agama di sekolah umum. Kan sangat sedikit sekali. Anak banyaknya salokal itu berapa? 30 35, 25. Menangi di siko, dikajar ke situ menciak lah siko, kajar siko, mangiak lah siko. Ndak lama sudah itu lonceng bunyi, jam habis pulang. Ndak ada berilmu agama anak wadah. Akhirnya dibantu di MDA YTPK. Makanya awak dorong anak-anak kita. Kadang tak lo datang mengaji begitu, Pak, izin anak awak les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, sampai lesui anak di les bagai. Agama tak terperhatikan. Itu kan zalim awak namanya tu. Nang karogi awak juga. Hidup kita ini sebentar Bapak Ibu, sebentar. Paling kancang 100 tahun. Ada orang 100 tahun gini kok.
Kalau 100 tahun tu ndak bentuk orang lah tu dah. Lala karipui sudah tu mah. Nenek lah barang nek. 7 ya, umur nenek lah barang nek. 90 ah. 80 ah. 78. Alhamdulillah. Kalau 100 tahun tu lah takwik bakaco tu mah. Bakaco yang cocok tu ah, itulah takwik tu. Kalau betul tawang buah bui le la karipui sedolah. Jadi ndak lama hidup kita ini. Tapi carilah amaliah-amaliah yang akan membuat kita nikmat nantinya di hadapan Allah. Itulah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Wariskan cucu yang baik. Ada kau tanya Bapak Ibu? Boleh. Jadi yang kedua adalah rumah ibadah. Fungsikan, maksimalkan. Bawa anak solat. Kalau bapak ibu solat, anak tidak dibawa solat, bapak ibu berdosa. Tanggung dosanya. Karena dia nanti akan nuntut. Kita mau masuk surga, tahu dipanggil, stop, batu. Itu ayah mbah, mandeh mbah, batu. Ambo hiyo ndak solat, ndak kenal dengan masjid, ndak tahu dengan ibadah. Tapi itu bukan karena sendiri-sendiri. Karena sia ayahmu ndak mendidik dulu. Ambo berbuat salah di padian saja. Ndak diajak ke masjid, ndak dibimbing solat. Panggil awak balik. Ini anakmu? Iya. Benar ndak diajarkan? Ini. Iya. Nah, baik. Kamu dengan anakmu sama-sama masuk neraka. Kan masalah di itu. Nah, dia jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harato. Itu sudah disampaikan di Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harato, engkau terhalang. Ingat itu. Ini penting Bapak Ibu. Ada kewatannya Bapak Ibu? Boleh. Kau pulang balai. Kalau pulang hari hujan basah ibu. Soal ibu lah ngantuk-ngantuk nampaknya. Kalian tidak bosan dah bu? Dari siko kamu ko nampak sadonyo mana mau unjuh, mana mengantuk. Tidak ada, biasa salah. Maya mana aku, itu tidak ada. Itu kan pengalaman dakwah itu. Mudah-mudahan kantua ibu tu nanti menjadi saksi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan mengantuk ke panjang saya. Ya, itu yang kedua. Satu, rumah tangga. Yang kedua, rumah ibadah, masjid dan musola. Tolong sebaik-baiknya didik bawa anak-anak awak. Kalau bagalui solatnya nasihati. Hei, jangan bagalui. Jangan bagalui nak. Contoh. Jangan ribut. Dengar khutbah, dengar kajian. Itu caranya. Salah basapo tukah barasa. Jadi padian. Oh, anak berlari dalam masjid bapak dia saja. Itu salah. Kalau dalam mendidik itu. Tapi salah basapo tukah barasa. Karena nanti anak-anak sekolah 5, 10, 20, 50 tahun yang akan datang, hanya akan menggantikan awak ke dia. Kini awak umur 50 ah. 50 tahun dekat tiba lain. Berapa umur tu? Kalau hidup lah 100 itu. Itu lawa kaluang tu mah, la bulek tu tu. Berjalan sana lurus gitu tu. Ainyo nak menggantikan awak. Kalau anak dah dibawa ke rumah saji, si anak akan menggantikan? Tak ada. Yang terakhir iaitunya rumah sekolah. Jadi cara mendidik anak di rumah tangga itu boleh Bapak Ibu lihat nanti dalam surah Luqman ya. Surah Luqman surah 31 ayat 13 sampai 19. Ajan anak awak jangan sampainya sombong.
jangan meremehkan orang, jangan berbuat dosa, sabar dalam ujian. Ada situ tuh. Ini banyak macamnya tuh. Ada kalau tidak salah 6 bentuknya. Nah, dirikan solat, suruh orang berbuat baik, cegah dari berbuat mungkar. Aku kini tidak peduli itu. Inyo kadang-kadang inyo lain berbuat baik, tapi inyo seorang saja. Orang lain tak ajak doh. Itu soleh pribadi namanya itu. Tidak soleh sosial doh. Inyo rajin ke masjid, inyo saja. Orang tak peduli, berjalan saja. Orang tak nyasapu, orang tak nyacali ya. Siap sembahyangnya pulang. Inyo tak peduli je lingkungan. Kau kemana tak tahu itu kan. Meninggal lah orang tu. Inyo tak nyacali ya. Sakit salah. Bantu nyu duit seorang saya. Dalam surah Luqman tu ada tu. Ajari dia rasa sosial. Oke, gitu di rumah. Kalau bersubuh jurang disapu. Ukuran apa? Pak. Ukuran mama. Ukuran mama. Jangan sombong duit itu. Duit tidak bisa seorang. Nah itu. Awak menantar anak di rumah kayak gitu, Bu. Kalau mengecek itu di bawah-bawah, mandi di bawah-bawah. Nah, kalau di Minang kayak gitu. Mengecek itu lunak gigi daripada lidah. Itu caranya. Walaupun awak pandai, bisa khutbah, bisa ceramah, bisa jadi imam, jangan meninggi. Itu sombong namanya itu. Itu caranya. Makin tawaduk kamu ya. Itu tugas awak membimbing anak. Jadi anak semakin berilmu, dia semakin tunduk, semakin tawaduk dia. Itu rantu, tugas rantu. Jadi yang ketiga adalah rumah sekolah. Carilah Bapak Ibu sekolah-sekolah yang betul-betul membimbing anak awak selamat dunia akhirat agamonyo. Jangan dunia ke dunia saja. Ikut dunia mati-matian, babiayai segala macamnya. Masuk ke dokteran gini para Bu. 200 juta lebih ya. Tak ada rumah, tak terjual. Jadi kalau bansai-bansai awak yang nak sekolah anak awak dong. Kedokteran. Kalau lah sudah tu bisa di dokter langsung. Alulai. Koas lah dulu. Kuliah lah dulu. Buka praktek ni segala macamnya. Baru di dokter. Menjadi ulama tidak semudah itu Bapak Ibu. Butuh segala-galanya. Makanya penting. Makanya ambo sudah berazam, anak-anak ambo alhamdulillah laki-laki 3 berniat, bercita-cita ingin menjadikan ulama, pewaris para nabi dan rasul. Alhamdulillah. Berkat doa dari Bapak Ibu. Yang nomor 2 sekarang kelas 3 di Man Kota Baru, Man PK Berampanjang. Cita-citanya ke Ummul Qura. Ummul Qura itu di Mekah. Cita-cita perlu tinggi. Jadi patan anak dijual ke sekolah anak piti ndak ada. Itu patan anak namanya itu mah. Jangan support dia. Anak awak yang nomor 3 alhamdulillah sudah 20 juz hafalannya. Baru kelas 1 di SMA, tingkat SMA. Pondok juga. Mudah-mudahan itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah Sang Qadirah. Jadi carilah sekolah-sekolah Bapak Ibu yang betul-betul mendidik anak awak. Makanya ambo sarankan kepada jamaah, kepada umat, kalau ingin anak awak sekolah agama, kalau umum tak tahu bodoh, kalau ingin sekolah agama betul-betul di atas ridha Allah, masuk pondok pesantren. Itu caranya. Kenapa pondok pesantren? Karena di pondok pesantren itu sangat luar biasa. Mulai jago lalok sampai nyololoknya dibimbing sama ustaz dan ustazahnya.
Ibu-ibu pasti tu. Oh, pondok mahal, banyak bully. Ibu yang ibu sorot yang negatif sedolahnya. Nan buruk-buruk saja yang dapat ibunya. Ndak puan nak awak dibully, nak awak di situ. Alhamdulillah. Yang kita alami ndak ada. Ndak ada. Jangan pondok yang mahal dicari, murah meriah. Makanya sebelum masuk sekolah anak tu dibawa dulu. Mau bawa dulu. Alan panjang bawa ke situ. Ke Padang coba dak iya bawa ke situ. Kanin bawa ke situ. Kanin bawa lo. Tiba di rumah tanya, kamu ingin yang mana? Itu caranya. Oh situ bu ya. Kalau siko bah? Enggak. Batu. Nampak tadi butuh rokok di pondok tu. Batu. Kalau ndak ustaznya merokok, santri merokok. Betul cik tu. Siko bah? Oh pun ndak ada ijazah dah. Abang ingin menjalankan nantinya. Lah. Cik tu. Yang mengaji saja. Siko bah? Ikut kan bentuk kan Jawi saja mah. Barak-barak mah. Biarlah bang nyaman. Nya nak ke sekolah anak dakwah dah. Kok anak berpaso-paso sekolah. Dan anak ini sekolah banyak ikut-ikutan. Kawan awak situ mah, awak situ selah. Dipastikan tidak akan sukses itu. Hati-hati. Jadi kalau ada pondok pesantren yang bermasalah, Bapak Ibu, jangan pondoknya yang dituding. Tu bully, tu cabul, tutup. Sasik tu mah. Oh, tu salah tu. Contoh, kalau ada di rumah ibu manci, menghilangkan manci itu rumah dibakar atau manci dibuang? Manci dibuang kan? Kan tak rumah dibakar doh. Kenapa harus ditutup pula pondok pesantren tu? Ambo saja kayak daripada dia foto pondokan namanya tu. Ambo dah tahu doh. Ambo bukan membela pondok ndak, tapi anak ambo ampe di pondok pesantren. Kini kan masuk pondok seorang lain tu. Nombor bersih tu. Di mana ndak tahu pondok mana tu yang masalah tu. Jangan pondoknya yang dituding. Kalau ada makanya buat contoh kayak gitu. Kalau ada manci di rumah, jangan rumah ibu yang dibakar. Mancinya saja, tangkap manci itu kandangan, preso, bawa ke polsek, bawa polres, bawa polda. Kalau salah manci itu masukkan ke muaro. Itu caranya. Bunuh biar bunuh lah. Nyoba nak beni lah. Rumah jalan terus. Pondok pesantren jalan terus. Karena dia hafiz Quran di situ. Anak awak kalau tidak di pondok pesantren tidak akan menjadi orang loh. Haus agama. Malah awak uji tes di rumah tu. Nih, handphone, silakan main. Tidak mau ya. Batu. Adik takut nanti hafal hilang sih. Itu di pondok tu. Nah, ini makanya penting Bapak Ibu. Silakan dimajukan. Kalau masuk kemari berhenti lagi. Jadi carilah sekolah-sekolah yang betul-betul mendidik, membimbing anak-anak awak. Kalau ingin anak awak selamat dunia akhirat. Kalau ndak berarti angan-angan saja. Hanya cita-cita tapi tidak tercapai. Kalau ingin cita-cita awak tercapai, carilah sekolah-sekolah yang betul-betul membimbing anak-anak generasi kita kepada sekolah-sekolah yang mengantarkan kepada yang lebih baik. Ada bertanya Bu? Boleh. Kalau Ibu ragu boleh tanya. Karena anak ambo di pondok pesantren semuanya. Dan saya senang. Alhamdulillah gitu kan. Jangan yang mahalnya dicari. Kalau yang komersil yolah. Kalau italo 20 juta enggak ada. Kalau opiti Pak. Awak orang dak opiti, ndak telur awak ada. Tapi yang murah meriah. Tapi nyo jadi orang. Malahan pondok-pondok yang mahal tu tiba di rumah disuruh ngaji, nyo ndak muah, suruh protokol nyo indah, suruh berdoa nyo ndak pandai. Tu mangga biar BPT situ. Encak ngaji di surau dah. Itu penting. Bu, halo. Ada yang tanya, Bu? Ada ragu Ibu? Boleh.
Ya Rasul